Shalom, selamat malam, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk kita boleh mengalami perjumpaan kembali pada malam hari ini melalui Sehati dalam Doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kembali dengan segala kerendahan hati kita bersekutu di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian, menaikkan syukur kita, menaikkan doa kita, dan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, malam ini kami kembali boleh berhimpun, bersekutu, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan pujian dan syukur kami. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu.
Kami mohon ya Tuhan, penyertaan dan bimbingan di dalam Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Anugerah hikmat dan pengetahuan untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga bagi hamba-Mu ya Tuhan, di dalam memberitakannya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan pada malam hari ini terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1-8. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Amin, firman Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada hidup yang sia-sia. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca dan melihat akan kitab pengkhotbah, mulai dari pasal 1 sampai pada pasal 12, kita mendapati beberapa kalimat atau kata-kata yang begitu akrab, yang begitu sering diulang-ulang oleh pengkhotbah, yakni kalimat atau kata-kata tentang kesia-siaan. Sepertinya kesia-siaan menjadi warna tersendiri di dalam apa yang ditulis oleh kitab pengkhotbah. Namun apakah itu berarti bahwa penulis kitab pengkhotbah ini adalah orang yang pesimis, orang yang skeptis, acuh tak acuh di dalam dia menjalani hidup dan kehidupannya setiap hari? Tentu kita mengetahui kitab pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja besar yang pernah menduduki tahta Israel, yang memimpin kerajaan Israel, yakni Raja Salomo. Apa yang kurang pada diri Raja Salomo? Dari segi hikmat, ia raja yang begitu terkenal. Manusia yang memiliki kepandaian dan pengetahuan yang luar biasa. Apalagi dalam soal kedudukan, soal harta, apa yang kurang pada diri Salomo? Namun mengapa ada begitu banyak ungkapan kata kesia-siaan yang disampaikan oleh Salomo dalam tulisannya melalui kitab pengkhotbah ini? Ini yang menjadi poin perenungan kita bersama malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dalam pembacaan kita tadi, Salomo mengantar kita
kepada sebuah sikap hidup yang bagaimana seharusnya. Kalaupun memang hidup ini kita mendapati kesia-siaan, kemajuan, pencapaian kehidupan yang luar biasa, sepertinya kesannya sesuatu yang sia-sia. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Salomo sepertinya berhenti kepada sebuah titik di mana ia mendapati bahwa pada hakikatnya hidup dan kehidupan kita manusia tidak akan menjadi sia-sia kalau kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Hidup menurut pemandangan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, satu nats yang begitu akrab bagi kita yang sering kita dengar, yakni ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita garis bawahi, saudara-saudara yang kekasih, kata ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Artinya bahwa bagaimana dalam menjalani kehidupan ini, selagi kita mampu, selagi kita kuat, ya, satu hal yang sangat prinsip, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Meskipun pada diri kita, dalam kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang mungkin bagi kita memberikan kesenangan, memberikan kegembiraan, atau sepertinya dapat menjamin dan untuk kita menjalani kehidupan kita. Kita tetap harus berada pada posisi kesadaran yang utuh di hadapan Tuhan, bahwa hal-hal yang sedemikian pada prinsipnya tidak akan membawa hal yang menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Ingatlah penciptamu, menyadarkan kepada kita bahwa kehidupan ini harus dituntun oleh Roh Kudus. Kehidupan ini harus bermakna di hadapan Tuhan. Ya, lepas daripada segala kelebihan-kelebihan Raja Salomo, penulis kitab pengkhotbah ini, tentu ia juga mengalami sisi kelam dalam hidup. Dan kita tahu itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Mungkin pada hal seperti inilah Salomo menyadari bahwa ternyata segala sesuatunya menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita tiba kepada sebuah titik yang namanya penyesalan, seperti yang dikatakan juga oleh Salomo dalam pembacaan kita tadi, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jangan sampai ada penyesalan dalam kehidupan kita. Baru kemudian kita mengambil sikap. Kalau kesempatan itu masih ada. Jikalau tidak, bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih? Mari kita menjadikan kehidupan ini semakin bermakna. Dan itu baru bisa bermakna kalau kita hidup di dalam Tuhan. Di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya banyak hal-hal dalam hidup ini yang bisa menjadi pengalaman pada diri kita. Menjadi pengalaman bagi keluarga kita. Dan juga kita dapat lihat dalam kehidupan sesama kita. Bagaimana kehidupan ini ketika mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Dan bagaimana kehidupan ini bersandar kepada hal-hal yang sifatnya sekuler dalam kehidupan ini. Tentu hal itu akan mengarahkan kita kepada sikap yang pada akhirnya membuat kita betapa sia-sianya hidup ini kalau tidak di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan.
tenang lagi nih hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap penat, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur akan firman-Mu yang telah menjadi bagian kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk semakin merenungkannya. Terlebih juga untuk semakin memaknai dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Hanya di dalam Tuhan tidak ada hidup yang mengalami kesia-siaan. Di dalam Tuhan hidup bermakna. Di dalam Tuhan hidup berbuah. Dan di dalam Tuhan kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang boleh berhimpun dan bersekutu malam ini. Kami semua dalam hidup dan kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam usaha, bahkan juga di tengah-tengah pergumulan kami. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan-kelemahan, yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Kami yakin dan percaya doa kami Tuhan dengar, doa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan Tuhan dengar, dan Tuhan pasti menjawab, menganugerahkan pemulihan, kekuatan, iman, dan pengharapan hanya di dalam Tuhan.
Ya Allah, ya Tuhan kami tak lupa mengucap syukur Tuhan, bahwa lewat kegiatan-kegiatan pelayan yang sifatnya diakonal, khususnya di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan bekerja, Tuhan memakai saudara-saudara kami, Tuhan memakai persekutuan ini untuk menjadi saluran berkat, untuk berbagi dengan sesama kami yang terdampak oleh karena pergumulan pandemik ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua persembahan ini tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkati pula saudara-saudara kami dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, pergumulan dalam mengembangkan usaha-usaha mereka, dan juga hikmat, anugerah hikmat dan kekuatan kami mohonkan kepadamu. Kami yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang membuat kami gagal dalam hidup ini, karena kami memiliki Tuhan yang kami percayai, yang luar biasa, yang mengasihi kami. Berkati kami semua, jikalau malam ini sebentar kami akan beristirahat. Lindungi dan peliharakan kami ya Bapa. Seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga, memberkati persekutuan ini. Tuhan kiranya dimuliakan dalam kehidupan kita. Shalom. Lako kita solanasang, bongi melo.